Sobat finansialku, kalau ngomongin mau ngembangin bisnis UMKM itu ada banyak banget caranya. Salah satunya adalah dengan pasang iklan di Facebook, Instagram, Google Ads, atau juga di YouTube. Masalahnya, pembayaran di Facebook, Instagram, Google, atau juga YouTube itu butuh kartu kredit. Ujung-ujungnya, kita sebagai pemilik usaha harus bikin kartu kredit individu. Sialnya lagi kalau kamu belum pernah punya kartu kredit. Biasanya, bank itu hanya kasih limit 3 juta sampai 5 juta rupiah. Aku ingin kenalin ke kamu kartu kredit Visa untuk bisnis. Jadi teman-teman, dengan kartu kredit Visa bisnis, kita bisa dikasih limit lebih besar dan ada bonus untuk pasang iklan di Facebook, Instagram, Google, atau juga YouTube. Juga ada promo-promo potongan belajar online di vendor-vendor yang bekerja sama dengan Visa. Beberapa bulan lalu, aku berkesempatan untuk mewawancarai Pak Fritz Winata, Director of Market Development and Business Solution dari Visa Worldwide Indonesia. Dan ada juga Pak Adlan Syahmi, Product Manager dari Bank Mandiri. Teman-teman, sobat finansialku, berikut ini interviewnya. Teman-teman UMKM, tahukah kamu menggunakan solusi bisnis kartu komersial, baik itu corporate atau juga dengan business card, UMKM bisa terbantu dalam optimalisasi modal dan juga meningkatkan cash flow dengan memanfaatkan fitur gratis bunga hingga 55 hari. Berdasarkan hasil survei dari Visa Small Business, 7 dari 10 UMKM itu tertarik dengan fitur gratis bunga tersebut. Bersama saya hari ini sudah hadir Pak Fritz Winata, Director Market Development and Business Solution dari PT Visa Worldwide Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Halo Melvin, kabar baik. Dan selain itu juga ada satu lagi teman saya, Pak Adlan Syahni, Product Manager Bank Mandiri. Halo Pak, apa kabar? Baik Melvin. Oke Mas Fritz, kita akan bahas dulu yang pertama. Ini boleh nggak sih dijelasin lebih lanjut? Ini perbedaan kartu konsumen dan kartu komersial, termasuk kartu korporat dari Visa. Oke Melvin, nah yang pertama masih banyak banget nih teman-teman UMKM yang masih salah kaprah apa bedanya personal card dan business card. Nah masih banyak mispersepsi tentang kartu komersial ini tidak mendapatkan reward gitu ya. Tapi sebetulnya dari kartu komersial atau corporate dari Visa ini masih banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk cash reward. Dari Visa sendiri kita punya beberapa program seperti contohnya program dengan Microsoft, dengan Google Ads, dengan LinkedIn Learning, dan masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Jadi dari para pelaku UMKM ini apabila dia sudah memiliki kartu Visa Commercial Card, mereka bisa memanfaatkan semua penawaran yang kita kerjasama dengan partner-partner tersebut. Wah, itu keren banget nih teman-teman UMKM. Karena saya pribadi pun di Finansialku, kita memang punya budget untuk seperti itu. Kalau ada kartu kredit untuk korporat, itu bisa terjadi penyalahgunaan kan untuk karyawannya. Misal, dipakai untuk sesuatu yang bukan urusan kerjaan. Nah, itu gimana tuh? Iya, betul sekali Melvin. Jadi sebetulnya penggunaan corporate card ini tentunya harus ada PIC atau penanggung jawabnya. Dan juga apabila PIC ini sudah menentukan siapa pengguna kartu tersebut, tentunya dia bisa memonitor penggunaan kartu komersial ini setiap harinya. Dan dari segi business owner, mereka sebetulnya bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam bisnis corporate ini, seperti misalkan online reporting, gitu, di mana mereka bisa memantau semua transaksi kartu komersial card dia di dalam online reporting tersebut. Jadi dengan adanya kartu komersial card ini, mereka juga dapat memonitor semua pengeluaran dia di dalam platform, sehingga nanti proses reimbursement yang manual itu sudah bisa dihindari. Semuanya sudah proses digitalisasi. Apa saja manfaat lain dari kartu komersial, termasuk kartu corporate Visa? Jadi jatuh tempo pembayaran itu bisa sampai 55 hari atau lebih. Nah, jadi apabila kita bisa memanfaatkan cycle date yang ada di dalam kartu komersial tersebut, bayangkan Melvin, kita bisa memanfaatkan ibaratnya gratis bunga sampai dengan 55 hari. Tentunya ini bisa membantu cash flow para teman-teman UMKM.
Wow, ini penting banget nih teman-teman UMKM. Satu hal ini, jadi kalau di bisnis, itu teman-teman pasti tahu lah ya, ada namanya cash conversion cycle atau kapan uang masuk, kapan uang keluar, dan berapa jumlahnya. Nah, dengan adanya fitur Visa seperti ini, 55 hari itu gratis, wah itu sangat membantu cash flow di dalam perusahaan kita. Teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita bersama Mas Adlan Syahni, Product Manager dari Bank Mandiri. Teman-teman, tahukah kamu solusi Visa Mandiri Corporate Card itu menawarkan beragam kemudahan dalam memenuhi kebutuhan transaksi bisnis. Juga bisa mengontrol setiap transaksi yang dilakukan oleh karyawan. Dibantu dengan adanya dashboard Visa Business Reporting, kita nggak perlu pusing proses reimbursement dan paperwork. Operasional usaha itu bisa berjalan lebih cerdas, lebih efisien, lebih transparan. Berdasarkan hasil survei dari Visa Small Business, 6 dari 10 UMKM itu tertarik dengan fitur reporting tersebut. Nah, kita akan langsung ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Mas Adlan, boleh dijelasin mengenai Visa Mandiri Corporate Card, itu apa aja sih benefit-benefitnya? Jadi Mas Melvin, yang pertama ya, benefit dari adanya corporate card ini adalah prestis. Di sini kita akan ngasih yang namanya corporate identity. Jadi kayak ya keren aja untuk anak-anak, apalagi pelaku-pelaku yang masih muda, itu pasti bangga banget sih. Ada logo perusahaan di situ. Selain logo nih, ada lagi nggak sih benefit lainnya? Sebenarnya yang kita dari pihak bank yang kita support itu adalah untuk UMKM khususnya itu dari cash flow management. Jadi adanya grace period, adanya masa tenggang di mana pembayaran bagi pelaku-pelaku ini ada penundaan. Yang artinya selama penundaan itu kan logika bisnisnya bisa dialihkan untuk kegiatan lain atau operasional lain yang di situ sebenarnya adalah salah satu dari primadona yang atau kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM sebenarnya, Mas. Selain ini, tadi yang pertama ada logo, yang kedua ini bisa bayar 50 hari, ada lagi nggak nih, Mas? Nah, sebenarnya ketika tagihan ini muncul, itu tagihan akan diberikan atau dikirimkan email itu ke pemegang kartu atau si pegawai yang diberikan fasilitas ini oleh perusahaannya dan PIC-nya. Atau PIC di sini konteksnya itu adalah yang bertanggung jawab untuk segala validasi transaksi, terus pembayarannya juga. Nah, jadi dua-duanya terinformasi. Kita ada fasilitas seperti auto debit, itu jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Misalnya udah tanggal jatuh tempo, sebelum tanggal jatuh tempo itu udah di auto debit dari rekening si perusahaan. Jadi semua enak sih, jadi lebih mudah aja sih. Saat ini kan kita menghadapi yang namanya COVID-19 di Indonesia sejak tahun 2020 kemarin. Nah, apakah dari Bank Mandiri ini ada program khusus buat pemilik bisnis UMKM supaya bisnisnya bisa tetap berjalan lagi? Jadi emang pelaku-pelaku bisnis ini kita cek, kita mapping mana sih perusahaan-perusahaan yang sepertinya terdampak dan impact-nya besar. Yang bisa kita lakukan adalah restro, karena kalau enggak ya mereka akan kesulitan juga. Terus kedua itu juga ada namanya grace period atau relaksasi pembayaran. Seperti misalnya menyampingkan dulu bunganya atau misalnya hanya bayar pokoknya dulu dengan jangka waktu tertentu yang diberikan. Mas Adlan, saya jadi penasaran nih. Kalau Visa Mandiri Corporate Card itu pertama nih ya, limitnya tuh bisa mulai dari berapa sih? Apakah harus ratusan juta? Apa bisa 20 juta, 30 juta? Seperti itu, Mas. Kalau kita ngomongin limit corporate card yang existing, yang sekarang, itu minimal itu dari, kita mainnya di kisaran 40 sampai 1M, 2M itu masih bisa, tapi dengan dua jenis kartu itu ya. Maksudnya ada tiernya ya, ada yang gold, ada yang platinum. Kita sekarang juga ikut fokus kita ikut fokus ke UMKM di mana emang limitnya harus di-adjust. Kita sih rencananya so far itu minimal itu sekitar 2 juta sih sampai 1 atau 2M. Jadi kita melihat kebutuhannya sih seperti apa. Wow, bisa mulai dari 2 juta loh. Oke. Mas, ini kalau misal ada
pemilik bisnis UMKM yang pengen tahu tentang Visa Mandiri Corporate Card, misal mau mengajukan atau mau apply, itu gimana sih caranya? Gampang sih. Jadi kalau lebih gampang lagi kalau misalnya si pelaku-pelaku atau teman-teman UMKM ini udah nasabah Bank Mandiri ya. Dalam artian nggak harus punya kredit di Bank Mandiri, tapi misalnya dananya udah di Bank Mandiri. Kenapa saya bilang lebih mudah? Karena kami dari sisi bank itu bisa ngelihat, maksudnya bisa historical datanya itu seperti apa. Kita lebih tahu nasabah kami itu seperti apa dan kebutuhannya itu apa. Kita bisa lihat dari transaksi atau keuangannya dari yang ada di Bank Mandiri. Teman-teman, sobat UMKM, semoga diskusi kita kali ini bisa membantu bisnis kamu. Dan aku berdoa semoga teman-teman bisa survive dan semakin jaya bisnisnya selama COVID-19 ini. Sampai jumpa di Visa Dukung UMKM episode berikutnya.